Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai vektor. Dan vektor ini ada di dua mata pelajaran khususnya. Yang pertama matematika dan yang kedua adalah fisika. Tapi yang akan saya bahas kali ini yang ada di materi matematika, di pelajaran matematika, tepatnya kelas 10 IPA. Baik, di sesi materi ini saya tidak akan terlalu panjang lebar. Yang penting esensinya dapat dan juga bisa dijelaskan secara singkat. Untuk contoh soal insya Allah akan dibahas di video selanjutnya agar video yang ini tidak terlalu panjang durasinya. Baik, kita mulai aja. Yang pertama, pengertian vektor. Jadi vektor sendiri diartikan sebagai satu besaran yang mempunyai besar nih atau nilai dan juga arah. Besaran yang memiliki nilai dan arah, lebih tepatnya demikian. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Kira-kira seperti itu. Misalkan begini. Suatu vektor tuh bisa dinyatakan dengan satu huruf kecil, tapi pakai bold kalau diketik di komputer. Cuman kalau kita nulis tangan biasa, kan bold kan nggak memungkinkan. Jadi kita menggunakan tanda panah. Misalkan besarnya vektor A. Nah ini pakai panah seperti itu. Salah satu contoh penulisannya. Pak, saya pernah menemukan vektor yang hurufnya ada 2. Misalkan besar vektor AB. Nah, kayak begini. Itu bagaimana, Pak? Nah, biasanya kalau seperti ini tuh terdiri dari 2 titik koordinat. Umpama saya gambar satu garis panah begini. Ini titik A dan ini titik B. A mengarah ke B. Misalkan yang A ini titiknya adalah 1,1. Kalau yang B 3,2 itu. Misalkan aja. Terus kalian ditanya tuh AB. Nah, AB kayak begini. Nah, kalau seperti ini berarti nanti ini adalah besarnya vektor B. Wah, ini sih kurang panah ini ya. Nah, ini besarnya vektor B dikurang vektor A gitu. Jadi kalau ada AB itu berarti yang belakang dikurang depannya, berarti yang B dikurang yang A. Kalau dalam segi penulisan kalian bisa menggunakan matriks, bisa juga menggunakan kaidah huruf I dan J. Untuk yang sumbu X biasanya dia menggunakan huruf I. Untuk yang Y biasanya menggunakan J. Kalau yang B ini berarti dia 3I ditambah 2J itu dikurang, wah agak sempit ya, nggak apa-apa deh, dikurang 1I ditambah 1J. Nah ini. Pak, ini kok ada topi-topi seperti ini? Oke, itu namanya vektor satuan yang akan saya jelaskan nanti. Yang ini kita catat aja dulu. Ini, jadi dia yang I dikurang I aja, yang J dikurang J. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2I. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1J. 2J dikurang 1J adalah 1J. Positif J. Nah, seperti ini.
Atau boleh juga kalau kalian mau menuliskannya dalam bentuk matriks. Jadi nanti bentuknya 3i ditambah 2j yang ini itu menjadi 3i ditambah 2j. Nah, ya kita tulis angkanya aja 3 sama 2. Lalu ini nanti dikurang 1i dan 1j ya. Berarti dia 1 dan 1. 1 dan 1. Nah, itu yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Maka nanti hasilnya adalah 3 dikurang 1 adalah 2 dan 2 dikurang 1 adalah 1. Gitu. Terserah mau menuliskannya seperti apa. Itu ya. Kan sama nih, 2i sama 1j gitu kan. Oke. Itu adalah contoh dari soal pertama lah mengenai vektor gitu, pengertian vektor. Nah, terus yang kedua ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi. Vektor posisi itu suatu vektor yang titik pangkalnya adalah O. O itu maksudnya origin point, titik asal, yaitu 0,0. Jadi misalkan ada satu bentuk vektor seperti ini. Sebentar, di pojok aja deh. Nah, ini saya tulis begini misalnya. Oke. Kurang turun ya. Nah, begini aja. Nah, yang ini titik originnya nih 0,0 gitu. Biasanya itu disebutnya di titik O. Kalau yang ini terserah titik apa. Misalkan maunya titik P, ya nggak masalah. Misalkan ini titiknya 2, ini 1. Nah, gitu. Jadi ini 2,1. Jadi nanti vektor posisinya itu adalah O A. Dan seperti yang sebelumnya, yang akhir dikurang yang awal. Gitu. Ya. Ya nanti yang akhir tadi adalah 2,1. Nah, 21 yang awalnya adalah 0,0. Tuh, 0 sama 0. Maka sama saja pada akhirnya dia ini hasilnya adalah 2i ditambah 1j. Nah, untuk penulisan vektor posisi seperti ini, kalian bisa juga menggunakan satu huruf lain. Misalkan OA ini adalah A, begini aja gitu. Biasanya seperti itu. Tapi yang dimaksud nanti misalkan menentukan vektor posisi ini, yaitu dimaksudnya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke, dan kalau kalian diminta untuk menentukan panjang vektornya, ingat ya ada kata panjang atau besar vektor atau panjang vektor. Itu cukup kalian gunakan seperti Pitagoras, seperti. Jadi vektor si OA itu, si OA ini ya, itu kalau mau dibuat atau mau dicari panjangnya, sederhana. OA ini vektornya. Nah, untuk menuliskan pencarian panjang, nah itu pakai tanda seperti ini, tanda mutlak begitu. Nanti tinggal akar kuadrat. Nah, yang nilai i itu dikuadratin ditambah yang nilai j itu dikuadratin. Tapi kita nulisnya nggak begini. Kita cukup menuliskan yang angkanya aja. Nah, karena tadi angkanya berapa tuh? 2 sama 1 kan?
Nah, berarti nanti itu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, itu jadinya akar 4 ditambah 1. Berarti ini akar 5. Ya, satuan panjang. Dan ini umumnya untuk 2 dimensi. Pak, gimana kalau 3 dimensi? 3 dimensi itu ya gampang. 3 dimensi itu berarti misalkan saya coba deh gambarin satu. Gini. Satu lagi begini. Oke. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Gitu. Nah, terus vektornya itu ke sini. Wah, nggak pas gambarnya. Anggap saja pas ya. Di X sama dengan 1, lalu Y bergeser ke Y positif sama dengan 1, berarti kan ke kanan tuh arahnya. Misalkan ke sini, lalu dia bergeser ke Z sama dengan 1, berarti ke atas. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ditarik secara 3D, berarti dia dari titik sini, titik origin ke titik yang akhir sini. Nah, begitu. Nah, kalau di sini kan sebelumnya kan kalian kan ketemunya kan mana tadi ya. Nah, ini P 2,1 gitu aja. Kalau misalkan kalian seperti ini, nah itu nanti kalian nulisnya 3. P 1,1,1 gitu. Yang ini berarti sumbu X, yang ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu Z. Jadi dia bergerak ke sumbu X panjang 1 satuan, bergerak ke sumbu Y 1 satuan, dan bergerak ke sumbu Z juga 1 satuan. Tuh. Maka dia dari titik origin yang ada di sini itu kan O 0,0,0. Tuh. Jadi kalau nanti misalkan ditanya besarnya OP, ya gampang, tinggal 1,1,1 atau 1i, 1y, dan 1j, IJK, maaf, IJK, jadi IJK. Saya menggunakan IJK sekali-sekali ya, kalau sebelumnya tadi menggunakan matriks, itu dikurang 0i ditambah 0y, 0j ditambah 0k. Kan hasilnya 0 semua tuh. Berarti kan ini sama saja dengan 1i tambah 1j ditambah 1k. Atau kalau kalian mau nulis in 3D itu begini. 1 1 1. Itu lebih sederhana penulisannya. Pak, kalau mau dibikin kayak begini nih, apa namanya, panjang vektornya kayak gini, gimana Pak? Ya udah, tinggal diikutin aja. Nanti jadinya dia tinggal panjang vektor OP adalah yang I dikuadratkan ditambah yang J dikuadratkan ditambah yang K dikuadratkan. Jadinya berapa tuh? Akar 1 ditambah 1 tambah 1, akar 3. Gitu. Oke, ini vektor posisi. Lalu yang ketiga ada yang namanya vektor satuan. Misalkan di sini deh. Vektor satuan. Ya. Vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Mungkin ini agak sulit dipahami. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, saya ngejelasinnya sederhana aja. Ibaratnya ini ada semut. Wah, semutnya udah banyak.
Tuh, semutnya berbaris, memanjang, membentuk suatu garis, seperti ini. Oke, panah. Jadi misalkan vektor ini vektor semut gitu ya, S itu. Tapi kalau S huruf kecilnya sama ya, S juga. Oke, saya ganti deh. Apa yang beda? ABB. Nah, begini. Kalau semutnya kita cuplik satu ekor, tuh, berarti nanti itu di sini dia ada satu vektor satuan semut si B. Kalau ini dijumlah semua, misalkan ada 700 gitu, 700 B kecil, 700 semut kecil, maka dia akan menjadi satu garis semut gitu ya. Nah, mudahnya seperti itulah kira-kira kalau kalian mau memahami itu. Tapi secara matematis nanti ketika kalian diminta untuk menghitung vektor satuan dari suatu vektor, misalkan berapa sih vektor satuan dari vektor B, barisan semut tadi itu nanti vektor B yang besarnya itu dibagi dengan besarnya vektor B, atau panjangnya vektor B. Ya, kira-kira sampai sini dulu untuk pembahasan kita yang di video mengenai vektor ini. Insya Allah nanti untuk pembahasan selanjutnya akan kita coba mengenai dot product, terus ada juga insya Allah proyeksi vektor, juga ada operasi vektor, ada tambah kurang kali apabila kita nanti ada kesempatan untuk bertemu di pertemuan dalam bentuk video selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, silakan disebar ke teman-temannya biar bisa jadi ladang pahala, ilmu yang bermanfaat, serta amal jariah untuk amal kita di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.